Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya yang akan melaksanakan UTBK. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal, yang mana soal yang akan kita bahas di sini adalah soal TPS ya, soal TPS yang akan diujikan pada UTBK, yang mana di sini yang akan kita bahas adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti kita akan bahas sekitar 20 soal ya. Dan kita akan mulai untuk soal yang pertama dulu. Nah, kita baca dulu soalnya. Nomor 1. Jika P adalah bilangan bulat positif genap yang mana dia habis dibagi dengan 3, 4, dan 5, maka berapakah nilai dari P min 11? Kayak gitu ya. Nah, kemudian opsinya di sini itu ada yaitu lebih dari 49, kemudian yang B lebih dari sama dengan 98, yang C lebih dari sama dengan 49, yang D lebih dari 98, dan yang E adalah lebih dari sama dengan 109 kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan soal yang seperti ini? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapakah nilai P yang diminta ya, yang sesuai dengan kategori atau yang dimaksud di situ ya. Jadi siapa sih P itu? P itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif dan juga nol. Dan di sana yang diminta adalah bilangan bulat positif. Oke ya. Kemudian dia juga ditambahin lagi, dia harus genap kayak gitu ya. Jadi yang ganjil dia nggak mau, maunya itu yang genap ya. Terus habis itu dia juga nggak sembarang bilangan bulat positif genap, tapi yang habis dibagi dengan 3, 4, dan 5. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bilangan-bilangan yang mana dia habis dibagi dengan 3, 4, dan 5? Ya berarti artinya kita harus mencari KPK antara 3, 4, dan 5 kayak gitu ya. Nah, kita cari dulu KPK-nya di sana antara 3, 4, dan 5. KPK-nya dari 3, 4, dan 5 itu siapa? Ya berarti artinya kita kalikan aja antara 3, 4 sama 5 ya. Kita kali aja semuanya gini. 3 kali 4 siapa? 12. Kemudian 12 dikalikan sama 5 berapa? 60. Nah, berarti artinya KPK antara 3, 4, dan 5 itu adalah 60. Jadi semua bilangan termasuk 60 itu sendiri ya, dan kelipatannya itu adalah bilangan-bilangan yang masuk ke dalam si P gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa P-nya, ya P-nya itu banyak, yang paling kecil nilainya adalah 60. Jadi P itu bisa 60, bisa habis itu siapa lagi 120, bisa siapa lagi 180, dan seterusnya kayak gitu ya. Pokoknya dia kelipatannya 60 gitu. Jadi kalau sudah ketemu si P-nya, nah, kita tulis dulu aja di sini kemungkinan dari P ya. Kemungkinan dari P itu bisa 60, habis itu kelipatannya 60 ya. Jadi ada 120, habis itu ada 180, ada berapa lagi? 240 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia merupakan kelipatan dari 60. Nah, kemudian di sini itu kalau sudah ketemu, kita masukin P-nya nilainya ke dalam yang diminta di sini, yaitu berapakah nilai dari P min 11. Nah, kita masukin di situ P min 11 gini ya. Nah, P min 11-nya berapa? Ya berarti artinya kita ambil aja di sini yang nilainya paling kecil, yaitu siapa? 60. Nah, nanti nilai akhirnya itu adalah lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena di sini kan kita punya banyak kemungkinan ya. Nah, jadi bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, dan seterusnya ya. Jadi dia kan lebih besar daripada yang 60 ya. Jadi di sini langsung aja kita tulis tandanya lebih dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena 60 sendiri kan dia ikut ya di situ ya. Ya, berarti di sini kita tuliskan 60 dikurangkan sama 11. Dan 60 kurangi 11 itu berapa? 49 gini ya. Dan ini jangan lupa tandanya adalah lebih besar sama dengan ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang mana? Kalau kita lihat pada opsinya, di sana itu jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang lebih dari sama dengan 49, yaitu jawabannya adalah yang C, kayak gitu ya. Oke, untuk soal yang berikutnya yaitu soal ini ya, nomor berikutnya yaitu nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Jika R lebih besar dari 3S dan R, S adalah bilangan bulat positif kurang dari 5, pertanyaannya adalah tentukan berapakah nilai R plus S gitu ya. Opsinya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan R plus S. Kita tulis dulu bahwasanya R itu nilainya lebih besar dari 3 kalinya S ya. R dan S itu siapa? R dan S itu adalah bilangan bulat positif yang nilainya kurang dari 5. Berarti kita tulis dulu di sini R dan S itu adalah suatu bilangan bulat positif nilainya kurang dari 5. Berarti siapa kemungkinannya? Kemungkinannya ya berarti kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak gitu ya 3, kalau nggak gitu ya 4. Udah. Kalau yang 5 bisa nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dia menyatakan kurang dari ya, nggak ada sama dengannya. Jadi 5-nya itu dia tidak bisa masuk ke dalam sini ya, maksudnya ke dalam kriterianya dari R dan S. Nah, kalau sudah kemudian kita pilih aja langsung ya si si S-nya ya. Seandainya si S-nya itu adalah 1, maka berapakah nilai dari si R-nya ya? Berarti R-nya itu adalah 3 kali S. 3 kali 1 berapa? 3. Kalau S-nya 2, berarti kita masukin juga ke situ R-nya sama dengan berapa? 3 kali 2, berarti berapa nih? 6. Nah, apakah ini memenuhi? Tidak kan? Kenapa? Karena R-nya di situ dia nggak mau kalau selain 1 2 3 4 ini. Kan di sini dia 6 ya, berarti sudah keluar dari ranah yang diminta ya. Jadi artinya di sini dia sudah tidak memenuhi. Nah, artinya pada saat nanti kita ambil S-nya 3 sama 4 pastinya kan gak memenuhi ya, karena lebih besar lagi nanti hasilnya. Berarti artinya kemungkinannya satu-satunya itu adalah yang ini. Berarti S-nya berapa nilainya? 1 dan R-nya nilainya adalah 3. Jadi kita tinggal masukin ke situ yaitu R ditambah dengan S, yaitu R-nya itu 3 dan S-nya itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah berapa? 4. Nah, mana yang 4 di sana? Dari A sampai E itu jawabannya yang opsinya adalah 4 itu adalah yang D, kayak gitu ya. Baiklah, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, di sana kita diberikan suatu deret angka. Deretnya adalah seperti itu ya, yaitu 7, 5, 8, 4, 3, 5, 1 dan seterusnya. Nah, ini di sini kita ditanya kira-kira angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini. Dan opsinya di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari kira-kira angka berapa yang bisa kita masukkan ke sana yang sesuai dengan pola yang diminta. Nah, awalnya kita cari dulu hubungannya. Kalau ini kita lompat satu-satu gini, apakah sudah ketemu polanya? Ternyata setelah kita bayangkan gitu ya, ternyata kan dia tidak ada polanya ya kalau satu-satu ya. Kalau dua-dua sekarang ini tuju ke sini, lompat gini maksudnya ya. Ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada polanya ya kalau dibayangin gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lompat aja ke sini ya. Ini ke sini coba berapa nih? Dikurangkan sama 3. Ini ke sini juga dikurangkan sama 3. Berarti ini ada polanya ya. Berarti dia lompatnya kayak gitu. Lompat 2 gitu ya. Sekarang ini berarti harus lompatnya ke sini. Ini diapain? 5 ke 3 itu dikurangkan sama 2. Berarti artinya nanti ini ke sini juga dikurangkan sama 2. 3 kurangnya 2 berapa? 1. Berarti artinya hasilnya yang tepat adalah 1. Jadi mana opsi yang tepat di sana? Opsi yang tepat adalah yang A ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soalnya adalah jika P sama dengan 2Q, maka berapakah nilai dari 5P plus 8Q? Opsinya di sana ada 9, kemudian 9PQ, 9P, 13PQ, dan 21Q. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan nilai dari 5P plus 8Q? Nah, di sini itu ada dua kemungkinan sebenarnya ya. Jadi kita punya P yang nilainya 2Q, langsung kita substitusikan P-nya ke dalam sini, atau kita pilih yang Q-nya. Kalau kita pilih Q-nya berarti siapa? Berarti Q itu sama dengan P per 2. Nah, P per 2 itu yang kita masukin ke dalam sini ya, kayak gitu. Jadi nanti ada dua kemungkinan dan salah satu di antara mereka itulah yang betul gitu ya. Nah, seandainya di sini tuh kita ambil yang P-nya sama dengan 2Q, langsung ya kita bayangkan aja ke situ. Berarti P-nya kita ganti dengan 2Q, berarti 5 kali 2Q kan 10Q ya. 10Q ditambah sama 8Q berapa ya? Berarti 18Q. Apakah ada di sini yang 18Q? Tidak ada. Berarti artinya dia mintanya itu Q-nya yang diambil
kemudian nilainya berapa, P per 2 gini ya, atau setengah P. Nah nilai yang akan kita substitusikan ke sini, berarti gimana ya, berarti 5P ditambah dengan 8 kali Q nya itu minta diganti sama P per 2, jadinya berapa ya, 5P plus 8 bagi 2 berapa, 4, jadinya 4P. Jadi totalnya berapa nih, 5 tambah 4, 9, berarti hasil akhirnya adalah 9P. Nah kalau 9P ada apa enggak di sana, kita lihat dari A sampai E, ternyata 9P itu ada, yaitu jawabannya adalah yang mana, yang C. Seperti itu ya. Lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 yaitu 11, 8, 7, 5, 3, 2, dan min 1. Kemudian kita yang ditanya adalah angka di sini itu adalah siapa gitu ya. Nah ini berarti kita disediakan deret angka seperti yang sebelumnya ya. Dan kemudian kita akan mencari hubungannya apa kira-kira supaya nanti kita bisa melakukan pengisian untuk angka yang kosong di sini ya. Nah sekarang kita bayangkan lagi ya, kalau ini ke sini kan dia tidak 11 kurangi 8, 11 ke 8 itu kan berarti dikurangkan sama 3 ya. Ini ke sini dikurangi 1, ini ke sini kurangi 2, ini ke sini kurangi 2, kan nggak berpola gitu ya, maksudnya polanya itu tidak beraturan. Nah kita cari yang lainnya. Kalau ini ke sini berarti kan dikurangi sama 4 ya, ini ke sini dikurangi sama 4, ini ke sini, oh berarti ya udah ini ya, ini ke sini kan dikurangi sama 4 ya, ini ke sini kan dikurangi sama 4 juga, berarti artinya ini ke sini juga dikurangi sama 4, berarti 3 dikurangi sama 4 berapa, minus 1, berarti jawabannya adalah minus 1, kayak gitu ya. Nah sekarang kita cek di sana apakah ada yang jawabannya itu adalah minus 1, ternyata ada. Jawabannya yang mana, jawabannya adalah yang B. Oke, baiklah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 di sana kita disediakan sebuah gambar. Kemudian ada suatu daerah yang diarsir juga ya. Daerahnya mana? Daerahnya adalah ini. Ini adalah daerah yang diarsir. Pertanyaannya adalah tentukan pertidaksamaan dari daerah yang diarsir tersebut kayak gitu ya. Dan opsinya ada ini dari A sampai E. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pertidaksamaan dari daerah tersebut? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan garisnya dulu. Garis yang ini nih, kita cari persamaannya dulu. Bagaimana cara mencari persamaan garisnya? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang mana pada saat kita mau mencari persamaan garis ketika diketahui dua buah titik, itu bisa ya. Yang rumusnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, kayak gitu ya. Tapi seandainya kita nggak mau pakai itu, bisa nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Ya kita langsung aja pakai cara kayak gini. Ini kan yang horizontal namanya sumbu X, yang ini yang vertikal namanya sumbu Y, ya kan? Dan nanti tinggal kita balik aja. Yang nempel di sumbu Y kita kasih X, yang nempel di sumbu X kita kasih Y. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kan ini yang nempel di sumbu Y itu adalah angka 6 ya. Ini kita kasih X. Nah, gini aja udah. Kemudian yang nempel di X apa? Minus 3. Ini kita kasih Y, berarti minus 3Y, gini ya. Kemudian untuk hasilnya di sini tuh kita kalikan aja antara 6 sama minus 3 berapa? Minus 18. Udah gini ya. Nah, kalau seandainya tidak ada arsirannya, maka ini tandanya adalah sama dengan. Kalau seandainya ada arsirannya kayak gini, berarti kemungkinannya ada 2. Kalau nggak lebih dari sama dengan ya kurang dari sama dengan. Kalau yang nggak pakai sama dengan kayak C sama E ini, apa nggak mungkin untuk soal yang kayak gini? Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk yang tidak ada sama dengannya kayak gini, garisnya itu harus putus-putus. Kalau yang ini kan garisnya nggak putus ya, garisnya kan nyambung, berarti artinya dia nanti jawabannya kalau nggak A ya B ya D, kayak gitu. Nggak mungkin yang C sama E ya, kalau putus baru yang C sama E gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya untuk menentukan apakah dia kurang atau lebih gitu ya. Nah caranya kita menggunakan titik uji. Titik uji yang paling gampang itu adalah 0,0. Jadi X nya itu 0 dan Y nya 0. Posisinya di mana dia? Di sini. Ini kita uji dulu di sini ya. Nah kalau kita masukin ke dalam sini 6 kali 0 berapa 0. Kemudian dikurangkan dengan 3 kali 0 berapa? 0. Sama dengan siapa? 0 kurangi 0, 0. Bagaimana hubungan antara 0 dengan minus 18 gitu ya. Ternyata hubungannya adalah 0 itu lebih dari
minus 18 gitu kan ya, lebih dari sama dengan minus 18. Nah artinya kalau yang di daerah sebelah sini itu lebih dari, maka artinya daerah yang di sebelah sana itu kebalikannya, apa dong, berarti kurang dari gitu ya. Berarti artinya tanda yang benar di sini itu adalah kurang dari, sama dengan ya, ada sama dengannya karena dia menyatakan garis yang full ini. Nah kalau sudah, kemudian jangan lupa di sini kan semuanya itu bentuknya sudah sederhana ya. Ini tinggal kita sederhanakan aja. Bagaimana caranya? Ya dibagi aja sama 3 karena semuanya adalah kelipatan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 3 bagi 3 berapa? 1. 1 ya berarti ya. Kurang dari sama dengan minus 18 bagi 3 berapa? Minus 6. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pindah ruas ke sebelah sini. Apa ini wajib? Sebenarnya enggak, cuman kita ngikutin aja sesuai dengan permintaannya ya. Di sini apa yang diminta gitu ya, kita ikutin aja. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah kiri ya, ke ruas kiri. Jadi 2x minus y, di sebelah sini dia minus, kalau dia pindah ke sebelah sini apa jadinya? Jadi plus kan ya, jadinya plus 6 gini ya, kurang dari sama dengan 0. Nah sudah, ini sudah jadi ya. Sekarang kita cek dulu jawabannya mana yang betul. Ini jawabannya adalah 2x minus y ditambah dengan 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ini ya, sama persis ya, 2x minus y plus 6 kurang dari sama dengan 0 gitu. Berarti untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang berikutnya ya, yang soal ini nih, nomor 7. Di sini kita diberikan suatu gambar kayak gini. Pertanyaannya adalah tentukan daerah yang diarsir. Menyatakan himpunan seperti apa gitu ya. Opsinya adalah A minus B, kemudian B minus A minus A iris B, kemudian B minus A gabung B, dan yang terakhir itu adalah B minus A iris B gitu ya. Nah kira-kira jawabannya itu yang tepat adalah yang mana gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini itu kan daerah yang diarsir cuma sebelah sini ya. Ini tuh kan adalah bagian dari B ya kan. Seandainya dia full sampai sini maka namanya adalah B. Tapi kalau dia nggak full kayak gini, ya berarti artinya adalah B dikurangi dengan sesuatu kayak gitu ya. Nah berarti jawabannya itu kemungkinannya kalau nggak ini ya ini, kalau nggak gitu ya ini ya kan. Maksudnya dia adalah B ya kan, kemudian dikurangi dengan sesuatu gitu. Nah sekarang yang harus kita cari adalah sesuatunya itu adalah siapa gitu ya. Nah supaya kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang diminta seperti pada gambar ini. Nah kalau kita punya suatu diagram Venn seperti ini, yang mana dia punya irisan kan ya, kan dia saling beririsan. Irisannya yang mana? Irisan kan yang ini ya, yang mana dia merupakan anggota dari A dan juga sekaligus anggota dari B. Ini namanya adalah A irisan B. Nah kalau kita amati di sana, sebenarnya kan B itu full sampai sini ya. Kemudian ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu yang mana ya? Yang tengah ini kan, dimana dia menyatakan A irisan B. Berarti artinya jawaban yang tepat untuk gambar yang di atas itu adalah siapa? Berarti ya B, yang sebenarnya dia full semuanya. Ini dia ada sesuatu yang dihilangkan atau ada sesuatu yang hilang, yaitu siapa? A iris B kayak gitu ya. Gambar yang ini yang hilang ya, jadi kita kurangkan dengan gambar ini. Jadi hasil akhirnya adalah B dikurangi dengan A iris B. Mana jawabannya yang tepat untuk soal ini? Kita lihat di sini, maka jawabannya adalah yang E ya. Jadi sama persis dengan yang E di sini ya. Jadi B dikurangkan dengan A iris B kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya kita akan masuk pada soal yang nomor 8. Untuk soal yang nomor 8 itu adalah 2x plus 3y minus 5 lebih besar dari 5 dan x, y merupakan bilangan bulat positif. Jadi ini maksudnya adalah bilangan bulat positif ya, yang nilainya kurang dari 5. Pertanyaannya adalah maka manakah yang merupakan nilai X yang mungkin. Jadi kita ditanya kemungkinan dari nilai X itu adalah berapa supaya dia bisa memenuhi persamaan ini dan juga sesuai dengan persyaratan yang diminta kayak gitu ya. Dan opsinya di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasannya aja ya. Jadi awalnya di sini kita tulis dulu. Kan tadi kita punya ini ya, 2x plus 3y minus 5 lebih besar dari 5. Jadi awalnya itu kita pindahkan aja dulu konstantanya ke sebelah kanan, jadinya 5 tambah 5 berapa? 10. Udah ya. Sekarang saya mau ambil
Y-nya aja ya, berarti X-nya kita pindah ke sebelah sana, jadi 10 dikurangkan dengan X gini ya. Kenapa dikurangi? Karena yang sebelah sini dia positif, jadi kalau pindah ke sini harus dikurangi ya. Kemudian Y-nya berapa nilainya? Ya berarti artinya 10 dikurangi dengan 2X per 3. Kenapa dibagi sama 3? Karena kan di sebelah sini dia kali ya. Maka kalau dia pindah ruas ke sebelah sini jadi bagi. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal memasukkan kemungkinan-kemungkinan dari nilai X-nya ya. X-nya aja kita ganti-ganti gitu ya. Tapi di sini nanti kita harus tetap sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu XY-nya itu kurang dari 5 ya. Yaitu siapa aja kemungkinannya ya, kalau enggak 1, 2, 3 atau 4. Kita masukin aja yang X-nya 1 ya. Kalau X-nya kita masukin 1, berapa Y-nya? Kita bayangkan aja ya. Jadi 2 kali 1 2, 10 kurangi 2 8, berarti 8 per 3. Berarti dia pecahan, berarti enggak ya. Karena dia mintanya antara X dan Y itu dua-duanya adalah bilangan bulat positif kurang dari 5 ini ya. Kalau nggak 1 ya 2, ya 3, ya 4 gitu ya. Sekarang kita ke X sama dengan 2. X ini kalau 2 berapa? 2 kali 2 4, 10 kurangi 4 itu 6, dan 6 dibagi 3 adalah 2. Nah ini cocok ini ya, karena X nya bulat dan Y nya juga bulat gitu ya. Nah kalau seandainya X nya 3 gimana? Apakah memang dipastikan Y nya itu tidak bulat? Ya kita bayangkan aja di sini. Coba kita masukin X nya 3, berarti 2 kali 3 berapa? 6, 10 kurangi 6, 4, jadi 4 per 3, jadi kan pecahannya ya, berarti nggak mungkin yang X nya sama dengan 3. Sekarang yang kalau X nya sama dengan 4, berarti 2 kali 4 berapa? 8, 10 kurangi 8, 2, jadi hasilnya adalah 2 per 3, berarti Y nya pecahan juga. Jadi satu-satunya kemungkinan supaya nilai X dan Y itu dua-duanya adalah bilangan bulat positif kurang dari 5, maka kita harus memasukkan nilai X nya sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal yang nomor 8 adalah yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 9. Untuk soal yang nomor 9 adalah sebagai berikut. Peluang turun hujan di kota A adalah 3 kali peluang turun hujan di kota B. Jika peluang kota A tidak turun hujan adalah 4 per 5, maka berapakah peluang kota B tidak turun hujan gitu ya. Jadi langsung aja ya kita bahas di sini. Peluang turun hujan di kota A sama dengan 3 kali peluang turun hujan di kota B. Nah, kita buat modelnya seperti ini ya, model matematikanya. PA sama dengan 3PB. PA itu siapa? PA itu adalah peluang turun hujan di kota A. PB itu siapa? PB itu adalah peluang turun hujan di kota B. Dari kalimat ini kita bisa bentuk seperti ini ya. Peluang turun hujan di kota A sama dengan 3 kali peluang turun hujan di kota B gitu ya. Jika peluang kota A tidak turun hujan, kalau yang turun itu A, berarti kalau yang tidak turun tuh kita tulis sebagai A aksen gini ya, atau mungkin bisa kalian tulis dengan bentuk komplement gitu ya, A pangkat C. Ini juga A komplement ya. Jadi notasi A komplement itu bisa A pangkat C atau A aksen kayak gini ya. Berapa yang peluangnya tidak turun hujan? 4 per 5 gini ya. Berarti kalau peluangnya tidak turun hujan 4 per 5, peluang turun hujannya berapa ya? 1/5 ya kan? Karena peluangnya yang iya sama yang enggak itu kalau di total hasilnya harus 1. Jadi ini dan ini kalau di total harus 1. Kalau yang enggak 4 per 5 berarti yang iya kan 1 per 5 gitu ya. Kemudian berapakah peluang B tidak turun hujan? Nah berarti kita harus cari dulu PB nya sebelum kita nyari yang B aksen, ya kan? Kenapa kok B aksen? Karena dia mintanya tidak turun di kota B, berarti jadinya nanti yang diminta akhirnya adalah PB aksen ya. Tapi kita lewat sini dulu. Kenapa? Karena yang diketahui di sini itu adalah PA sama dengan 3PB. Nah, kalau PA sama dengan 3PB, berarti PB sama dengan berapanya PA? Ya, berarti dia sepertiganya PA. Kenapa bisa sepertiganya PA? Karena tiganya ini kan pindah ruas ke sebelah sana ya, jadi kan di bawah gitu kan, PA per 3 atau boleh ditulis sepertiga PA. Nah ini kita masukin aja PA nya, kan sudah tahu ya di 1/5. Kita masukin ke situ jadinya 1 kali 1 1, 3 kali 5 15, jadinya 1 per 15. Jadi kalau PB nya itu 1 per 15, PB hasilnya berapa? Ya pastinya 14 per 15 kan.
Atau kalau mau pakai rumus ya 1 dikurangi dengan PB gini ya. Jadinya kan 1 dikurangi dengan 1/15 berapa hasilnya? Samain dulu penyebutnya kayak gini. Jadinya kan di sini itu 15 kurangi 1. Jadi berapa hasil akhirnya? 14/15 gini ya. Jadi jawaban akhir dari soal yang diminta di situ adalah berapakah peluang kota B tidak turun hujan? Nah, peluang kota B tidak turun hujan adalah 14/15 seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu untuk soal yang nomor 10. Di sini kita disediakan dua buah gambar, yaitu ada ini dan ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai yang tepat untuk mengisi lingkaran yang kosong pada B. Kalau yang A kan semuanya sudah full ya. Nah, yang B ini masih belum full. Jadi ada sesuatu yang hilang di situ, yaitu yang di sini nih. Ini masih belum ada nilainya. Dan kita disuruh mencari berapakah nilai yang tepat untuk mengisi gambar yang ini. Nah, untuk mencari tahu berapa yang tepat untuk mengisi gambar yang ini bilangannya, maka kita harus mencari hubungan yang ada di sini dulu. Kalau hubungannya yang ada di sini ketemu, maka kita gunakan hubungan yang di sini itu untuk mencari sesuatu yang hilang di sini, kayak gitu ya. Nah, di sini tuh ada 5, 8, 11, 63. Kira-kira gimana nih supaya bisa dapat 63? Kita bisa nih ya mengalihkan 5 kali 11 kan 55 ya. Kemudian kita tambahkan sama 8 kan hasilnya adalah 63 ya. Berarti kita tulis di sini 5 dikalikan dengan 11 ditambah sama 8. 5 kali 11 berapa? 55 ditambah 8 berapa? 63. Oke. Berarti kalau ini cocok, kita gunakan hubungan yang kayak gini juga pada soal yang di sebelah sini pada gambar yang B. Berarti artinya siapa di situ ya? Berarti 7-nya kita kalikan sama 2, kemudian kita tambah sama 21. 7 kali 2 berapa? 14. Ditambah sama 21 berapa? 35. Gini ya. Maka jawabannya yang betul adalah yang mana? Yang A gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 11. Nomor 11 itu adalah rasio antara jumlah buku yang dimiliki oleh Dinda, Emira, dan Farhan adalah 3, 5, dan 7. Jika selisih buku Emira dan Farhan adalah X, maka total buku yang dimiliki Dinda dan Farhan adalah, di sini juga sudah ada opsinya ya, yaitu 2X, 3X, 5X, 8X, dan 10X. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui tadi apa? Yang diketahui adalah perbandingan ya, rasio itu perbandingan jumlah buku yang dimiliki oleh Dinda, Emira, dan Farhan sama dengan berapa? 3 banding 5 dibanding sama 7 ya. Selisih buku Emira dan Farhan adalah X. Emira dan Farhan itu kalau dicari selisihnya adalah X. Berarti kita tulis F dikurang E sama dengan X gini ya. Kenapa enggak E dikurang F? Karena selisih itu dia kan positif ya, jadi yang besar dikurang dengan yang kecil. Kemudian yang besar kan dia F ya, yang kecil yang E. Terus habis itu apalagi yang ditanya adalah berapakah total buku yang dimiliki oleh Dinda dan Farhan. Berarti berapakah total buku yang dimiliki oleh Dinda dan Farhan. Jadi Dinda ditambah sama Farhan itu berapa gitu ya. Nah, berarti kita langsung aja ya menggunakan cara yang lebih cepat ya, ringkas, yaitu gimana ya, kita cari perbandingan antara D ditambah dengan F ya. D-nya kan di sini 3 ya. Kemudian F-nya di sini 7. Berarti kita tambah aja langsung 3 tambah 7 berapa? 10. Per yang diketahui, siapa yang diketahui adalah ini pengurangan antara F dan E. Berarti di sini kita kurang juga ya, kita lakukan hal yang sama. Berarti F kurang dengan E berapa? 7 kurang 5 berarti 2 dikalikan sama siapa di situ? X gitu ya. Atau kalau misal dibuat kayak semacam rumusan gitu, berarti ini itu adalah yang ditanya, di sini itu adalah yang diketahui, dan di sini juga yang diketahui. Antara ini dan ini itu harus menyatakan sesuatu yang sama. Maksudnya ini kan dia adalah perbandingannya ya, di sini juga perbandingannya ya, kayak gitu. Berarti sekarang tinggal kita total aja ya. 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti 5 apa dong jawabannya ya? 5x, karena 5 dikali dengan x itu adalah 5x gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini jawabannya yang tepat adalah yang mana dari A sampai E. Jawabannya yang tepat untuk soal tersebut yang nomor 11 adalah yang C, yang ini nih ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 12 ya. Untuk soal yang nomor 12, di sini kita disediakan dua buah gambar. Jadi di sana itu ada gambar C dan gambar D. Gambarnya seperti itu ya, jadi dia seperti bintang gitu ya. Kemudian di tengahnya itu ada suatu persegi. Yang mana gambar yang C itu semuanya sudah full angkanya ya,
sudah lengkap semuanya. Di sini ada, di sini ada semuanya ya. Kalau yang di D di sini tuh ada, yang di sini tuh tidak ada ya. Di sini masih tanda tanya. Lah yang ditanyakan adalah apa? Nilai yang tepat untuk mengisi persegi yang kosong adalah, yang pastinya persegi yang kosong itu yang siapa? Ya pastinya adalah yang D kayak gitu ya. Karena persegi yang C itu sudah ada isinya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai pada persegi yang D? Ya berarti artinya kita harus mencari dulu hubungan antara ke semua bilangan-bilangan pada si gambar C ini gitu ya. Nanti kalau seandainya gambar C itu hubungannya sudah diketahui apa, maka kita gunakan hubungan yang sama seperti pada yang kita gunakan seperti yang kita gunakan pada C ke gambar D kayak gitu. Sambung ya maksudnya ya. Oke. Jadi sekarang kita cari dulu hubungannya gambar yang C itu kayak gimana. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini itu ada angka 6 ya. Kemudian di sini ada angka 12. Berapa sih kalau 6 dikali sama 12 itu? 72 ya kan. Kemudian di sini ada angka 3, di sini ada angka 8. Kita kali dulu ya. 3 kali 8 berapa? 24. Kemudian coba kita bagikan antara 72 dibagi sama 24, berapa hasilnya? 3. Berarti cocok kan ya? Berarti artinya kita sudah temukan hubungannya untuk gambar yang C, yaitu bagaimana? Ya 6 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 3 dikali 8. Boleh ditulis kayak gini ya, atau boleh ditulis ke bawah langsung, itu juga nggak apa-apa ya. Maksudnya ke bawah langsung itu kayak gimana? Nulisnya kayak gini boleh juga ya. Jadi 6 dikali 12. Jadi kalinya itu boleh pakai silang, boleh pakai titik ya. Jadi boleh terserah ya. Per 3 dikalikan sama 8 kayak gini juga boleh. Ini lebih enak ngitungnya ya. Nanti 6-nya dicoret aja sama 3 berapa? 2. 12-nya dicoret sama siapa? Coret sama ini juga nggak apa-apa ya. Dibagi sama 4, ini jadi 3, di sini jadi 2 ya kan. Ini coret sama ini ya, sehingga hasil akhirnya tinggal 3 gini kan. Dia sesuai dengan angka yang ada di dalam persegi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu hubungan untuk gambar yang C, kita akan gunakan hubungan ini untuk menyelesaikan gambar yang D gitu ya. Gimana caranya ya? Berarti kita sesuaikan sama yang tadi ya. Berarti kan dia tadi gini ya, dibagi sama gini. Gini itu maksudnya gimana sih? Ini kali ini dibagi dengan ini kali ini, kayak gitu ya. Berarti yang ini juga kayak gitu, 14 dikali sama 9, langsung aja ya. 14 dikali sama 9 dibagi langsung ya sama 7 dikali sama 3 kayak gini. Nah, ini langsung bisa dicoret aja ya. 14 bagi sama 7 itu berapa? 2. Taruh aja di sebelah sini langsung ya. Gak apa-apa. Taruh sini boleh gak sih? Ya boleh-boleh aja ya. Ini 9 bagi 3 berapa? 3 ya kan? Gini, udah. Sehingga 2 dikalikan dengan 3 itu berapa? Ya berarti hasilnya adalah 6. Sehingga hasil akhir untuk kita bisa mengisi persegi di gambar D itu adalah angka 6. Nah, sekarang kita cek dulu apakah dari A sampai E itu ada yang opsinya itu menyatakan angka 6. Ternyata ada, yaitu yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 13. Nah, di sini soalnya adalah sebagai berikut. Hasil pengurangan 4x min 4y per 8 oleh 2y min 2x per 4 adalah siapa gitu ya. Dan di sini opsinya juga sudah ada, yaitu ada ini A, ada B, C, D, dan E gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya. Di sini itu ternyata ada tulisan oleh ya. Jadi kenapa kok kita harus memperhatikan tulisan ini? Karena pada saat kita diberikan soal pengurangan, maka ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinannya dia ditanya dari, ada yang kemungkinannya dia ditanya oleh. Jadi kadang-kadang ada juga soal yang tulisannya di sini itu dari gitu ya. Kurangkan ini dari ini gitu ya. Itu bedanya apa dengan yang oleh? Kalau yang dari itu harus dibalik. Kalau yang oleh gimana? Kalau yang oleh ya nggak usah dibalik gitu ya. Maksudnya dibalik nggak usah dibalik gimana? Kalau yang dibalik itu maksudnya yang belakang dikurangi sama yang depan. Kalau yang nggak usah dibalik ya berarti ya nggak usah diapa-apain juga ya. Ya langsung aja depan dikurangi sama belakang gitu ya. Kalau yang ini yang diapa-apain, apa yang nggak usah diapa-apain ya berarti artinya kalau oleh kan yang nggak usah diapa-apain ya. Berarti ya langsung aja, ya langsung depan 4x dulu ya, dikurangi 4y per 8 dikurangkan dengan yang belakang.
jadi ini normal aja ya, nggak usah apa-apain gini ya. Udah, sekarang kalau sudah kan kita kurangkan ya sesuai dengan operasi pengurangan. Nah, sebelum kita samakan penyebutnya, kita bisa kok ya disederhanakan dulu, masing-masing dibagi sama 4. Jadi kalau dibagi sama 4 berapa? X, yang itu berarti Y, yang ini berarti 2. Kalau yang ini bagi aja sama 2 semuanya ya, berarti Y dikurangkan dengan X per 2 juga. Jangan lupa ini dikasih gini ya, karena depannya ada minusnya. Nah, kalau sudah ini dan ini ternyata dia penyebutnya sama ya, berarti langsung aja tulis satu kali gini. Kita tulis yang ini ada X, yang ini siapa? Minus Y. Yang ini masuk dulu ke dalam sini satu-satu ya, harus hati-hati, minus Y. Yang ini minusnya masuk dulu ke dalam sini, ketemu sama minus jadi apa? Plus, gini ya. Udah gini kan. Nah, terus habis itu kalau sudah baru kita total. Ini 1x, kalau nggak ada angkanya kan artinya angkanya 1 ya. Berarti 1x ditambah 1x berarti berapa x? 2x. Kemudian yang ini minus 1y, ketemu minus 1y berarti jadi berapa? Minus 2y per berapa? Di sini 2y per 2 gini ya. Dan hasil akhirnya langsung ditulis di sini aja ya. Yaitu sama dengan ini tinggal disederhanakan aja, masing-masing dibagi sama 2 semuanya. Berarti ini tinggal X ya, karena 2 bagi 2 kan ya 1 ya. Men yang ini jadi Y per yang bawahnya ini kan 1 ya. Dan semua bilangan jika dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka hasil akhirnya adalah X minus Y. Dan kita lihat di sini di opsi dari A sampai E mana yang menyatakan nilai X minus Y. Jawabannya opsi yang benar itu adalah yang mana? Yang D, sehingga jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada soal yang nomor 14. Kita baca dulu soalnya ya. Bilangan genap 9 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 3, 5, dan 7, dan semua angka selain 2 muncul tepat 2 kali adalah sebanyak berapa, kayak gitu ya. Nah, pilihannya itu ada yang A 720, yang B 980, yang C-nya 1120, yang D 1980, dan yang E adalah 2520. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama bagaimanakah solusi dari soal tersebut. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat 9 kotak. Nah, seperti ini nih ya. Jadi kita hitung dulu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ada 9 kotak ya, yang akan kita gunakan untuk membuat bilangan yang terdiri dari 9 angka tersebut. Nah, kemudian karena di sini dia mintanya adalah suatu angka genap, maka yang akan kita isi pertama adalah yang satuannya dulu. Kenapa satuannya dulu? Karena kita bisa mengatakan suatu bilangan itu adalah genap atau ganjil dengan melihat satuannya. Nah, berarti artinya di sini yang bisa kita masukkan ke dalam satuan itu adalah siapa? Di sini kita punya angkanya itu adalah 1. 1 kan bukan genap ya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke sini. Karena yang bisa dimasukkan ke sini itu supaya jadi genap adalah suatu bilangan yang habis dibagi dengan 2, ya kan? 1 nggak habis dibagi 2, berarti kan dia nggak bisa dimasukin. Yang ini bisa dimasukin, bisa. Yang ini nggak bisa, yang ini juga nggak bisa, yang ini juga nggak bisa. Berarti yang bisa dimasukin kemungkinannya cuma 1 aja, yaitu angka 2. Nah, ini kita tulis di sini. Jadi yang bisa dimasukin itu kemungkinannya adalah angka 2. Jadi angka 2 ini bisa dimasukkan ke dalam kotak itu. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwasanya semua angka selain 2 munculnya 2 kali, tepat 2 kali. Berarti artinya angka 2 itu muncul hanya sebanyak 1 kali. Berarti artinya kita mengisinya di sini itu hanya 1. Kenapa? Karena angka 2 itu hanya muncul 1 kali dan dia akan muncul di kotak belakang sendiri, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti kan kemungkinan yang lainnya itu adalah yang sisanya itu kan, yang sebelah sini itu kita mengisi angka-angka yang sisanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Tapi di sini 1, 3, 5 sama 7-nya itu munculnya sebanyak 2 kali. Berarti kalau dibuat ilustrasinya itu mungkin kemungkinannya kayak gini. Misalnya ini muncul angka 7, di sini bisa angka 7 lagi. Misal di sini itu angka 5, misal di sini bisa angka 5 lagi. Kemudian di sini bisa angka 3, di sini angka 3 lagi. Kemudian di sini bisa angka 1, di sini bisa angka 1 lagi, kayak gini ya. Jadi dia bisa muncul sebanyak 2 kali. Nah, ini 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 kayak gini, gimana caranya kita bisa meletakkannya secara acak? Berarti ini kita bisa menggunakan yang namanya permutasi
permutasi dengan n unsur yang sama. Kita bisa menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan kasus ini ya. Jadi gimana? Ya berarti artinya di sini kita akan melihat ada berapa banyaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ada 8. Berarti kita bisa tulis 8 faktorial per satunya di sini ada berapa banyak? 2. Berarti tulis di sini 2 faktorial. 3-nya ada berapa? 2. Berarti 2 faktorial. Dikali 5-nya ada berapa? 2. Berarti 2 faktorial. Kali lagi sama siapa? 7-nya ada 2 juga. Berarti 2 faktorial. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita uraikan aja ya. 8 faktorial itu kan artinya 8 dikali sama 7 kali 6 kali 5 dikalikan sama 4 kali 3 kali 2 kayak gini ya. 2 faktorial aja udah di sini berhenti. Per yang bawah di sini itu 2 faktorial kan 2 ya. 2 ini udah kayak gini ya. Ini bisa kita coret. Kemudian 2 kali 2 kan 4 ya. 4 dikali sama 2 kan 8. Bisa langsung kita coret aja sama 8 gini, selesai. Kemudian tinggal kita kalikan sisanya ya. Jadi 3 kali 4 tuh berapa? 12. 12 kali 5 berapa? 60. 60 kali 6 berapa? 360. 360 dikalikan sama 7. Berarti sisanya ya 360 dikali sama 7. Terus ini aja 360 dikalikan sama 7. Berarti kan artinya nanti hasil akhirnya itu pastinya 0 kali 7 kan 0 ya. 6 kali 7 berapa? 42. Berarti tulis 2-nya, simpan 4-nya di sini ya. Kemudian 3 dikali sama 7 berapa? 21 ditambah sama simpanannya tadi yaitu 4. Berarti berapa jadinya? 25. Sehingga hasil akhirnya adalah 2520. Nah, sekarang tinggal kita cek dari A sampai E itu mana yang hasilnya adalah 2520. Ternyata jawabannya adalah yang E, 2520. Lanjut kita ke soal yang nomor 15. Kita baca dulu soalnya. Diketahui diameter lingkaran di dalam persegi ABCD adalah X. Maka perbandingan luas lingkaran dengan hasil yang diarsir adalah, jadi kalau kita lihat di sini kita mempunyai suatu persegi ABCD, kemudian kita juga mempunyai suatu lingkaran ya. Nah, luas yang diarsir itu adalah yang mana? Luas yang diarsir itu adalah yang di dalam persegi tapi yang di luar lingkaran. Berarti yang di sini nih ya. Nah, itu kita ditanya berapakah perbandingan antara luas lingkarannya dengan luas yang arsirannya itu gitu ya. Berarti artinya kita mau nyari dulu yang luas lingkarannya sama luas arsirannya dulu ya. Nah, luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa rumusnya? P dikalikan dengan R kuadrat. R itu apa? R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, di sini yang diketahui itu adalah diameter lingkaran sebesar X ya. Jadi diameternya itu dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini itu dia panjangnya X. Jadi jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengahnya diameter, berarti setengah X. Berarti kita masukin di sini pi kali setengah X gini ya. Jangan lupa dikuadratin dulu. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 1 per 2 kali 2 4. Jadi 1/4 pi X kuadrat gini ya. Udah kan? Kalau sudah, sekarang kita mau nyari luasnya yang diarsir. Luas yang diarsir itu adalah siapa ya? Berarti artinya dia adalah luasnya persegi dikurangkan dengan luasnya lingkaran. Karena dia kan posisinya ada di dalam persegi tapi di luar lingkaran ya. Nah, kemudian kalau sudah, luas persegi itu apa rumusnya? Sisi kali sisi. Nah, sisinya panjangnya berapa ya? Panjangnya itu sama dengan panjangnya diameter lingkaran ya. Sepanjang apa? X ya. Berarti ya artinya sisinya itu kali sisi berapa jadinya? X kali X ya. Berarti X pangkat 2. Dikurangkan dengan luas lingkarannya adalah 1/4 pi X kuadrat. Gini ya. Nah, sudah kayak gini. Terus kalau sudah, sekarang kita bisa keluarkan aja 1/4 X kuadratnya biar sama kayak itu ya. Jadi 1/4 X kuadratnya kalau dikeluarkan jadi berapa di sini? Berarti yang ini jadi 4 ya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini 1/4 X kuadrat kalau dikali sama 4 hasilnya adalah X kuadrat itu sendiri kan ya. Dikurangkan dengan ini, kalau 1/4 sama X kuadratnya sudah keluar maka sisanya tinggal siapa? Pi. Udah gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita bandingkan antara yang ini sama yang ini ya kan, sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Luas lingkaran dibanding dengan luas yang diarsir. Luas lingkarannya berapa di situ? 1/4 pi X kuadrat per luasnya yang diarsir berapa? Berarti ya 1/4 X kuadrat dikalikan dengan 4 min pi kayak gini ya.
Nah ini kan sama sudah ya, seperempatnya bisa dicoret, X kuadratnya juga bisa dicoret gini ya. Nah kalau sudah, sekarang tinggal kita masukin nilai pi-nya. Pi-nya berapa nilainya? Pi itu nilainya bisa 22/7 atau 3,14 ya. Tapi di sini kita masukin aja yang 22/7 per 4 minus pi-nya tadi 22/7 gini ya. Nah kalau sudah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya yang bawah, atau langsung aja ya karena tempatnya sudah cukup. Ini kalau disamakan penyebutnya kan jadi 7 kali 4 28 ya. 28 nanti langsung aja dikurangkan sama 22 kan jadi tinggal 6. Jadi tulis aja di sini 6. Jadi jawabannya adalah 6/7 yang bawah itu. Nah udah kan, kalau sudah 7 yang ini sama 7 yang ini kan bisa dicoret ya. Nah kalau sudah dicoret gimana? Berarti hasilnya tinggal 22/6. Atau kalau misal mau dikecilin langsung, disederhanakan ya, itu tinggal dibagi aja sama 2 masing-masing. Berarti 22 bagi 2 itu 11, dan 6 dibagi sama 2 itu 3. Berarti perbandingannya adalah 11 dibanding sama 3. Sekarang kita lihat di sana apakah ada jawabannya yang 11 dibanding sama 3. Ada ya. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya kan. Yang A ini dia opsinya menyatakan bahwasanya perbandingannya adalah 11 dibanding sama 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 16 ya. Untuk soal yang nomor 16 di sini kita lihat ada dua buah gambar ya. Ada gambar yang ini, ada sama gambar yang ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai yang kosong, tentukan nilai yang tepat untuk mengisi lingkaran B yang kosong. Kayak gitu ya. Lingkaran mana yang kosong? Lingkaran B yang ini. Ini adalah gambar yang A, yang ini adalah gambar yang B. Nah, kalau yang gambar A ini kan sudah penuh semuanya ya angkanya ya. Maksudnya ini sudah ada, ya ini juga sudah ada di dalam lingkaran. Kalau yang ini kan yang di dalam lingkarannya masih tanda tanya ya, masih belum diketahui. Nah, inilah yang akan kita cari. Terus gimana cara nyarinya ya? Berarti artinya kita cari hubungan antara kelima angka yang ada di sini. Ini tuh hubungannya apa yang di sini nih? Kan ini sudah full ya. Ini kita cari dulu hubungannya. Kalau sudah ketemu, nanti hubungan yang dimiliki oleh si A ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus yang di sini nih ya, untuk mencari suatu bilangan yang hilang di sini kayak gitu. Dan sekarang kita cari dulu di sini. Ini apa hubungannya kira-kira? 7 dikali sama 5 kan 35 ya. Nah, gimana caranya supaya 35 itu jadi 37? Berarti kan kurang 2 ya. 35 tambah 2 kan jadi 37. Nah, gimana caranya supaya kita dapat angka 2? Kan kita sisanya ada angka 8 sama 4 ya. Berarti ya 8-nya dibagi aja sama 4 kan nanti dapatnya 2 ya kan. Jadi kita tulis aja di sini. Jadi awalnya itu kan 7-nya kita kalikan sama 5 ya. Kan dapat 35 tuh. Habis itu kita tambah sama 2 supaya dapatnya 37. Nah, supaya dapat 2, ini kita 8 sama 4-nya itu kita apakan ya? Kita bagi aja kayak gini ya kan. Jadinya kan nanti 7 kali 5 itu adalah 35, dan 8 dibagi sama 4 itu adalah 2. Jadi hasil akhirnya nanti adalah 37. Kayak gini kan pas ya. Nah, kalau gitu berarti artinya yang ini yang sebelah sini itu kita gunakan juga cara yang sama dengan yang di sini ya. Berarti artinya berapa itu? Ya 6 dikalikan dengan kan 7-nya di sini itu 6 ya kan, maksudnya kalau di sana 7 di sini 6. Kemudian kalau yang di sini 5, di sini berapa? 7. Berarti kita masukin 7 di sini ditambah sama di sini 8. Kalau di sini berapa? 9 dibagi sama kalau yang di sini kan 4 ya. Kalau yang di sini berapa? 3. Udah kayak gitu ya. Hubungannya harus sama. Kemudian kalau sudah tinggal kita hitung aja ya. 6 kali 7 berapa? 42. Ditambah sama 9 bagi 3 berapa? 3. Jadi hasilnya berapa ini? 45. Udah. Berarti mana jawabannya yang betul? Jawabannya adalah yang di opsinya di sini tuh yang 45 adalah yang E. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Oke, lanjut kita sekarang ke soalnya nomor 17. Soal nomor 17 di situ kita disediakan soal deret angka ya. Kita baca dulu. Angkanya di sana yang disediakan adalah 1, habis 1 itu ada 8, habis itu ada angka 3, habis itu ada angka 2, 4, habis itu 6, 4, 2, 12, 8, dan kemudian di sini kita diminta kira-kira angkanya berapa yang tepat yang sesuai dengan yang seharusnya dimasukkan ke situ ya. Dan di sini opsinya ada yaitu yang A1, yang B2, yang C-nya 3, D-nya 4, dan E-nya 5.
Nah, gimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Berarti artinya kita harus cari dulu hubungan atau polanya kira-kira yang benar itu yang mana gitu ya. Kalau polanya sudah ketemu, nanti untuk mengisi angka yang di sini itu bisa dengan mudah kita dapatkan ya. Kemudian ini kita tulis dulu aja ya. 1, 8, 3, 2, habis itu ada 4, habis itu ada 6, 4, 2, 12, 8, dan nanti adalah angka yang diminta terus ini ya. Nah, ini kalau kita lihat 1 ke 8 itu kan dia ditambah sama 7 atau dikali sama 8 ya. Terus ini ke sini ternyata dia dikurangin sama 5. Habis itu ini ke sini nggak ada ya polanya ya. Nah, kalau sudah sekarang kita lompat dulu ya. Lompat berapa? Lompat 1. Ini ke sini 3, terus ini ke sini 4. Nggak ada polanya juga ya. Kemudian kita lompat 2. Jadi ini ke sini langsung. Terus habis itu 1 ke 2 diapakan? Dikalikan sama 2. Ini ke sini dikalikan sama 2 juga, pas ya 4. Habis itu ini ke sini dikalikan sama 2 juga, berarti kan 8. Pas ya. Nah, kalau sudah berarti artinya 8 ini akan punya hubungan sama 4 ini. Diapakan nih? Dibagi sama 2. Terus ke sini dibagi sama 2. Habis itu ke sini juga berarti dibagi sama 2 juga. Berarti artinya berapa di sini harusnya nilainya adalah 1. Nah, berarti jawabannya adalah 1. Nah, yang mana 1 itu? Jawabannya di sini yang ada satunya itu adalah yang A. Berarti apa sih yang benar untuk soal ini adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 18 ya. Jika 6 kali X Y dikurangi 8X sama dengan 2, pertanyaannya berapakah hasil dari 9X Y dikurangi 12X gitu ya. Opsinya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama dulu ya. Nah, kita tulis dulu yaitu ada 6XY dikurangi dengan 8X sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini 6 sama 8 itu kan dia masing-masing kelipatan 2 ya. Jadi kita keluarkan aja 2-nya. Berarti kalau namanya dibagi sama 2 berapa? Kalau dikeluarin 2 kan di sini berarti tinggal 3XY ya. Dikurangkan dengan yang ini tinggal berapa? 8 bagi 2 itu 4. Berarti tinggal 4X. Sama dengan siapa? 2. Berarti artinya nilai dari 3XY dikurangkan dengan 4X itu adalah 2 dibagi sama 2. Berarti hasilnya adalah 1. Kayak gini kan, ini dari apa yang diketahui kita dapatkan ini. Nah, kemudian sekarang kita fokus ke apa yang ditanya, yaitu 9XY dikurangkan dengan 12X. Nah, ini kan dia 9 sama 12 itu masing-masing bisa dibagi sama 3 ya. Kita keluarin aja 3-nya. Berarti di sini jadi XY dikurangkan dengan enggak, di sini ada 3 Masian ya. Karena 3 kali 3 adalah 9. Dikurangi siapa di sini? 12 bagi 3 adalah 4. Ini berarti 4X. Udah ya kayak gini ya. Ini kalau dikalikan lagi masuk ke dalam itu ya tetap sama kayak ini kok ya. 3 kali 3 itu 9. Jadi 9XY dikurangi 3 kali 4 itu 12. Berarti 12X. Oke. Nah, kalau sudah sekarang tinggal kita masukin, yaitu apa yang dimasukin di sini ya, ini kan 3X ya dikurangi 4X itu dia nilainya sama dengan 1. Berarti tinggal kita masukin aja ke situ nilainya 1 ya. Jadi hasilnya berapa? 3 kali 1 3. Nah, sekarang kita lihat di sana apakah ada yang jawabannya 3? Ada ya, jawabannya adalah yang C. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 19. Kita baca dulu soalnya. Berapakah 25% dari akar 2,56? Nah, caranya bagaimana? Opsinya juga sudah ada di sana ya, yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Nah, caranya adalah kita tulis dulu ya di sini nomor 19. 25% itu siapa? 25% itu adalah 25 per 100. Jadi kita bisa tulis 25% itu sama kayak 25 per 100 ya. Dari berarti dikali akar 2,56 berarti bisa kita tulis sebagai 256 per 100 kayak gini ya. Udah 256 dibagi sama 100 itu nilainya adalah 2,56. Nah, kalau sudah sekarang tinggal kita coret aja kayak gini. 25 bagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 berapa? 4 kayak gini ya. Nah, kalau sudah akarnya 256 itu berapa? 16 per akarnya 100 berapa? 10.
Nah kalau sudah, coret aja gini, 16 bagi 4 berapa? 4. Jadinya tinggal 4 dibagi sama 10. Nah berapa kan nilai dari 4 dibagi sama 10 itu? Ya berarti nilainya adalah 0,4 gitu ya. Nah sekarang kita cek di sana apakah ada yang opsinya itu adalah 0,4. Ada ya, jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 20. Nah, untuk soal yang nomor 20 di sana kita diberikan dua gambar ya. Dua buah segitiga, yaitu yang pertama segitiga P dan yang kedua adalah segitiga Q. Untuk segitiga yang P semuanya sudah lengkap di sini ya. Jadi di sini ada angka 7, ada angka 6, ada 8, di sini ada 34. Kemudian yang Q-nya di sini tuh ada 3, di sini ada 5, di sini ada 9, tapi yang di sininya itu masih kita belum tahu nilainya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai yang tepat untuk mengisi segitiga yang kosong? Berarti kan yang ini nih yang ditanya ya, yang ada tanda tanyanya. Sedangkan opsinya di sini ada 11, 22, 17, 37 dan 42. Nah, kira-kira yang betul adalah yang mana? Nah, sekarang caranya ini sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Yang kalau misal kita ada gambar, kemudian dia sudah lengkap. Kemudian di sebelahnya kita ada gambar juga yang masih ada sesuatu yang belum diketahui, maka nanti caranya adalah kita cari hubungannya yang sebelah sini itu bagaimana, kemudian kita terapkan hubungannya yang di sini ke gambar yang ini kayak gitu ya, untuk mencari sesuatu yang hilang tadi. Nah kalau yang ini gimana caranya? Nah kalau kita lihat kan di sini dia untuk bisa mendapatkan angka 34 itu kan kita bisa melakukan apa? Ya berarti kita bisa dengan cara mengalihkan 7 dikalikan dengan 6 kan 42 ya. 42 kemudian kita kurangkan dengan 8 kan hasilnya adalah berapa? 42 kurang 8 itu 34 kan ya. Berarti pas kayak gitu. Sekarang kita tulis dulu aja ya. Berarti supaya dapat 34 itu kita kalikan antara 7 dengan 6, kemudian kita kurangkan dengan 8, jadinya kan 42 dikurangi dengan 8 itu hasilnya adalah 34. Berarti kita gunakan juga hubungan ini untuk mencari sesuatu yang hilang pada Q. Berarti siapa di sana? Yaitu 3 dikalikan dengan 9 ya kan? 7 kali 6 berarti di sini 3 kali 9 dikurangi sama berapa? 5. 3 kali 9 berapa? 27 dikurangkan sama 5 berarti hasilnya adalah 22. Mana yang 22 di sana? Yang 22 di sini jawabannya adalah yang B kayak gitu ya. Jadi opsi yang benar untuk soal ini adalah yang B.